Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini, hari Senin 9 Juli 2025. Saya sungguh berharap Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan sehat, ada di dalam keadaan baik karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari dan setiap kegiatan kita sepanjang hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur kehadiran-Mu Bapa karena kasih setia dan penyertaan Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Engkau memberikan waktu istirahat yang cukup bagi kami, dan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan kekuatan dan kesehatan yang baru untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Bapa di dalam surga, sebelum kami akan melanjutkan tugas-tugas kami hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami agar kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan, bahkan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang menyiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh akan menjadi kekuatan untuk kami dapat melanjutkan kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari 2 ayat puji dan janji, yaitu diambil dari Mazmur 34 ayat 20 dan yang kedua dari Markus 13 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yang kedua dari Markus 13 ayat yang ke-11. Jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Renungan firman Tuhan diberikan tema, jangan khawatir, percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentu pernah menghadapi tantangan, kesulitan, dan penderitaan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tidak terkecuali bagi orang yang ada di dalam pelayanan atau aktif di dalam pekerjaan-pekerjaan di ladang Tuhan pun masih sering mengalami ujian di dalam hidupnya. Meskipun Tuhan berjanji akan memberkati umat-Nya yang taat dan setia kepadanya. Namun di balik janji itu ada kenyataan bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Bahkan sering terjadi saat sepertinya apa yang kita harapkan sudah akan terwujud. Namun di situ juga terkadang Tuhan masih mengizinkan kita menghadapi dan mengalami proses yang rumit di dalam kehidupan kita. Apakah dengan demikian berarti bahwa Tuhan tidak menepati janji penyertaannya bagi kita, atau Tuhan sedang meninggalkan kita? Tentu tidak, sebab
Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Tuhan tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebaliknya, kitalah yang kurang percaya. Kitalah yang kurang sabar di dalam menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Dan kita terlalu rapuh di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup di dalam kehidupan kita. Satu hal yang harus kita pahami bahwa mempercayai Tuhan dan berusaha hidup benar serta turut melayaninya dengan setia, semuanya itu tidak menjamin kita bebas dari kesulitan-kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan menetapkan bahwa kita harus mengalami banyak kesukaran sebelum kita memasuki kerajaan-Nya? Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 mengatakan bahwa di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak kesengsaraan. Seringkali juga kita ketika berusaha untuk mempertahankan kebenaran dan mencari kehendak Allah di dalam kehidupan kita, kita masih diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan kesulitan serta jalan yang kurang menyenangkan untuk kita lalui. Sebab Tuhan ingin agar kita tetap sabar, agar kita bertekun di dalam iman dan semakin kokoh. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sekalipun kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan menjamin bahwa Dia akan melepaskan mereka dari semua kesulitan, tantangan, dan penderitaan yang dialami di dalam kehidupannya orang-orang benar. Hal ini berarti bahwa tidak ada satupun kesulitan dan tantangan yang kita alami yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Ketika penderitaan dialami oleh orang benar, sesungguhnya saat itu Tuhan sedang menyatakan kuasa dan pembebasan dari segala kesulitan bagi orang-orang yang tetap bertekun di dalam iman. Ketika maksud Tuhan di dalam mengizinkan kesulitan atau penderitaan itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita tetap percaya serta tidak bimbang akan kuasa Allah yang sanggup melepaskan kita, maka disitulah kuasanya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sejalan dengan itu, bacaan kedua dari Markus 13 ayatnya yang ke-11 juga memberikan pesan penting bagi kita tentang keberanian untuk percaya pada kuasa Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa saat kita menghadapi pengadilan atau kesulitan, janganlah khawatir tentang apa yang harus kita katakan. Sebab Roh Kudus yang sudah tercurah bagi para murid waktu itu dan juga bagi kita akan memberikan kekuatan dan kata-kata yang tepat pada saat yang tepat. Inilah jaminan bahwa kita tidak sendirian di dalam menghadapi tantangan, kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan kita, dan bahwa kita dapat memiliki iman dan keberanian untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Jadi janganlah pernah khawatir, sebab Dia senantiasa beserta kita. Hadapilah semua bersama Tuhan, sebab Dia Allah yang tahu
kelemahan kita dan sanggup memberi kekuatan kepada kita di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kesulitan yang kita alami melampaui kekuatan kita. Jadi bertekunlah dan bersabarlah di dalam iman sehingga Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan melepaskan kita dari setiap kesulitan, penderitaan, dan tantangan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memampukan kami untuk tetap bertekun dan bersabar di dalam menghadapi setiap kesulitan, penderitaan, dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kuasa-Mu akan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami ringat berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih ada di dalam kelemahan tubuh, yang masih ada di dalam pemulihan. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha pengobatan dan perawatan yang boleh mereka terima, sehingga pada waktunya Tuhan mereka boleh menerima kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Bapa di surga, pada hari ini kami mau melanjutkan setiap tugas dan pelayanan serta tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan menolong dan memampukan kami untuk mengerjakan setiap tugas kami dengan baik dan penuh tanggung jawab. Biarlah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan dan kami boleh menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan bagi setiap orang yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun dan menolong kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan dengan baik, dengan tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh melewati setiap kesulitan penderitaan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah, untuk tetap bersabar dan bertekun di dalam iman, sehingga kita semakin kuat dan kokoh di dalam iman kepada Tuhan, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.